Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Halo, selamat siang Bu Santi. Apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Ani, alhamdulillah kabar saya baik. Apakah hari ini Bu Santi jadi melaksanakan coaching dengan Bu Hawa? Ya, jadi Bu. Ya, sebelum Bu Santi melaksanakan coaching, mari kita diskusikan terlebih dahulu ya. Apakah Bu Santi sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti? Sudah Bu, saya sudah menyiapkannya. Ya Bu Santi, kira-kira waktu proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Santi kembangkan dalam coaching? Dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan, yang pertama menanyakan kabar, kemudian menggali apa yang ingin dibahas coaching. Selanjutnya saya ingin agar coaching dapat menemukan solusi yang dihadapi. Kemudian yang terakhir saya memastikan solusi yang telah disampaikan beliau itu akan dilaksanakan dalam aksi nyatanya. Ya, bagus sekali Bu Santi. Berarti Bu Santi sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya. Siap Bu, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, nanti Bu Santi ketika saya observasi nih antara Bu Santi sebagai coach dan Bu Hawa sebagai coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Bu Santi kembangkan lagi? Yang saya ingin kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot Bu. Oke Bu Santi, walaupun demikian ada indikator-indikator lain yang harus tetap dikembangkan juga ya. Berarti Bu Santi sudah siap untuk melaksanakan proses coaching. Siap Bu, insya Allah siap. Bagus. Sebentar ya Bu Ani, saya panggilkan Bu Hawa. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Santi, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Hawa. Bu Hawa, beberapa hari yang lalu kan Bu Hawa cerita ya kalau Bu Hawa itu memiliki unek-unek. Nah sekarang Bu Hawa sampaikan. Iya ini Bu, begini terkait tema kita ya untuk memiliki agar anak itu bisa melaksanakan literasi secara terbuka. Nah, kan mengingat banyak anak yang masih belum banyak membaca, tentunya itu kan kita sebagai guru sedih ya Bu ya. Nah, tapi kendalanya kita itu tidak memiliki dana untuk pengadaan buku. Dan kan sudah lama ya kita itu mengajukan proposal ke sana kemari, tapi juga belum ada tindakan. Yang kedua masalahnya itu adalah kita tidak memiliki ruangan kosong untuk dijadikan perpustakaan ini, itulah Bu, tidak apa-apa ya. Yang penting kita itu mempunyai buku-buku Bu. Gimana ya Bu ya? Oh, jadi permasalahan Bu Hawa adalah bagaimana caranya agar dapat memiliki perpustakaan, begitu ya? Iya Bu. Oke. Kira-kira apa yang Bu Hawa harapkan yang bisa didapat dari percakapan ini? Tentunya saya ingin mendapat solusi agar saya itu bisa menghandle semua pikiran yang berkecamuk di otak saya itu, yang membuat saya itu terasa terbeban untuk segera mendidik itu.
dari percakapan ini diharapkan dapat memperoleh solusi dan agar keinginan untuk mempunyai perpustakaan segera tercapai. Menurut Bu Hawa, solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi saya itu ingin mencari donasi Bu, agar kita itu bisa segera memiliki buku-buku yang bagus dan menarik untuk anak-anak agar mereka bisa semangat membaca. Nah, dan kalau diizinkan ya Bu, di bawah itu kan ada rumah dinas yang tidak terpakai. Nah, daripada tidak ada fungsinya, hanya sebagai gudang seperti itu, saya ingin membersihkannya Bu. Jadi kita ambil fungsi, jadi bisa jadi untuk ruang baca anak-anak. Oke, kalau dapat diberikan penilaian untuk usaha Bu Hawa dalam pengadaan perpustakaan, nilai sekarang berada di antara berapa? Kira-kira 1 sampai 10. Apa ya Bu? Ya, mungkin 6. Jadi kalau dinilai angka 6 ya, kira-kira kedepannya akan berubah di angka berapa? Mungkin di angka 8. Sudah bagus Bu. Oke, di angka 8 ya. Kira-kira menurut pengamatan Bu Hawa, apa yang dapat dilakukan agar nilai 8 tersebut dapat tercapai? Rencananya itu saya akan share di media sosial bahwa anak-anak di SD kita itu sangat ingin sekali mempunyai buku-buku cerita dan buku pembelajaran yang bagus seperti sekolah-sekolah yang lain. Dan mungkin orang-orang di luar sana akan peduli secara ikhlas ingin membantu di SD kita. Bagus sekali ide Bu Hawa. Saya sangat setuju dengan rencana dan tindakan Bu Hawa. Kemudian siapa yang dapat Bu Hawa libatkan untuk membantu rencana Bu Hawa ini? Saya akan menginvitasikan kepada rekan sejawat dan juga komite kawan murid. Terus tindakan tersebut akan dilaksanakan kapan? Sesegera mungkin Bu. Nanti malam akan saya segera share ke sosial media. Bagus. Semoga apa yang Bu Hawa kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Terima kasih atas support dan doanya Bu ya. Oke, sepertinya tujuan dari percakapan ini telah tercapai, yaitu solusi tentang hal-hal yang dilakukan untuk pengadaan perpustakaan. Bagaimana perasaan Bu Hawa setelah melakukan percakapan ini? Jadi sebenarnya saya itu masih bingung Bu, harus bagaimana untuk melangkah dalam pengadaan perpustakaan. Tapi setelah percakapan ini, saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Semangat Bu Hawa. Baik Bu Santi, sudah selesai ya proses coachingnya tadi. Bagaimana Bu Santi? Alhamdulillah Bu, coaching tadi berjalan lancar. Bu Hawa juga terbuka menceritakan masalahnya dan juga sudah mendapatkan solusi. Dan kemudian dia akan segera melaksanakan solusinya ya kan. Indikator yang kita harapkan dari coaching dengan menggali potensi Koci kira-kira tadi sudah didapatkan atau belum Bu Santi? Sudah Bu, sudah didapatkan. Oke, berarti Bu Hawa sudah mendapatkan solusi dan aksinya kapan mau dilaksanakan? Sudah klik itu semuanya? Sudah Bu, sudah siap eksekusi. Baik Bu Santi. Sebagai coach menurut saya tadi Bu Santi sudah bagus karena Bu Santi sudah berlatih dan ini bukan pertama kalinya Bu Santi melaksanakan proses coaching ya.
Tadi kan Bu Santi mengharapkan saya untuk mengevaluasi lebih, yaitu dengan menggali potensi pertanyaan yang berbobot, ya Bu Santi ya. Itu saya amati Bu Santi sudah melaksanakannya, dan saya perhatikan tadi Bu Santi sama sekali tidak menggunakan kata mengapa, karena kata mengapa itu tidak boleh digunakan dalam proses coaching, karena itu akan menyudutkan atau menyalahkan dari coaching. Seperti itu ya Bu Santi. Kalau boleh saya menambahkan sedikit ya Bu Santi ya. Ini dalam proses coaching sebagai coach itu memang kita harus minim berbicaranya sedikit saja. Kita menggali potensi memberdayakan dari coach ya, dan kita memang harus menjadi pendengar yang baik. Seperti itu Bu Santi. Bu Santi, ini saya perlihatkan hasil observasi tadi. Ini untuk kompetensi yang ini sudah Bu Santi laksanakan, kemudian yang bagian ini juga sudah dilaksanakan, yang poin ketiga sudah. Seperti ini dia rata-rata semuanya sudah bagus. Jika ada kekurangan sedikit itu wajar Bu Santi. Ya Bu, terima kasih Bu, alhamdulillah. Iya Bu Santi, semoga proses coaching ini bisa bermanfaat ya, baik untuk Bu Santi sebagai coach dan Bu Hawa sebagai coach. Semangat ya Bu Santi ya. Semangat Bu. Terima kasih Bu Ani. Saya pamit dulu. Ya sama-sama, sukses selalu untuk Bu Santi. Terima kasih Bu. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Halo, selamat siang Bu Hawa. Ya, selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini jadi melaksanakan coaching dengan Bu Ani? Iya, saya siap melaksanakan coaching hari ini Bu. Ya, sebelum melaksanakan coaching, sebaiknya kita diskusi terlebih dahulu ya. Apakah Bu Hawa sudah menyiapkan rubrik penilaian percakapan coaching ini? Iya Bu, sudah semuanya sudah siap. Kira-kira waktu proses coaching, apa yang ingin dikembangkan dalam coaching ini Bu? Oke. Dalam proses coaching ini saya ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah menanyakan kabar Bu, menggali apa yang ingin dibahas coach. Kemudian selanjutnya saya ingin agar coach itu dapat menemukan solusi yang dihadapi, dan saya akan memastikan solusi yang telah disampaikan akan dilaksanakan dalam aksi nyata beliau Bu. Oke, berarti sudah siap ya Bu Hawa? Insya Allah siap ya. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Semoga. Nanti kan saya observasi ya antara Bu Hawa sebagai coach dan Bu Ani sebagai coaching. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin dicapai Bu Hawa ini? Yang ingin saya kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya Bu. Walaupun demikian, indikator yang lain harus tetap ada ya. Berarti Bu Hawa sudah siap ya? Insya Allah siap. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hawa, Bagaimana kabarnya Bu? alhamdulillah sehat Bu Hawa, seperti yang Bu Hawa lihat. Beberapa hari yang lalu kan Bu Ani bercerita ya kalau Bu Ani itu memiliki anak. Nah, sekarang baru Bu disampaikan. Iya, begini Bu Hawa, saya itu di sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan Jumat Bersih Bu. Cuma akhir-akhir ini saya perhatikan siswa kelas 6 itu kok kurang bersemangat ya. Mereka selalu asik ngobrol atau bermain sendiri Bu, ketika anak-anak yang lain, teman-temannya itu membersihkan lingkungan sekolah. Seharusnya mereka itu kan bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adik kelasnya Bu. Bagaimana ya Bu ya solusinya untuk permasalahan itu? Jadi permasalahan Bu Ani itu adalah bagaimana caranya memotivasi anak-anak agar bersemangat lagi dalam kegiatan Jumat Bersih, begitu ya?
Iya, benar sekali Bu Hawa. Oke. Kira-kira apa yang Bu Ani harapkan yang bisa didapat dari percakapan kita ini? Tentu saya berharap dapat menemukan solusi dalam meningkatkan motivasi anak-anak agar bersemangat kembali Bu dalam melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Baiklah, berarti dari percakapan ini Bu Ani berharap memperoleh solusi untuk meningkatkan motivasi ya. Kemudian jika kita berbicara tentang motivasi nih ya Bu, bagaimana motivasi yang ingin ditingkatkan oleh siswa kelas 6? Mungkin motivasi untuk mengikuti kegiatan Jumat Bersih Bu, itu dengan mereka membantu ikut membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Kalau dapat diberikan penilaian untuk nilai motivasi siswa kelas 6 yang sekarang, kira-kira berada di angka berapa Bu dari rentang 1 sampai 10? Berapa ya? Kira-kira kalau dinilai sekarang mungkin berada di angka nilai 5 Bu. Oke. Jadi kalau dinilai angka 5, kira-kira itu untuk kedepannya akan ada perubahan di angka berapa? Mungkin di angka 8 ya dia. Oke. Jadi di angka 8 ya. Oke, kalau menurut pengamatan Bu Ani nih, apa yang dapat dilakukan agar nilai 8 tersebut dapat tercapai? Yang pertama, saya akan mengkomunikasikan dengan guru kelas 6 Bu, dengan membuat kesepakatan kembali dengan para siswa seperti membuat pembagian tugas dalam kegiatan Jumat Bersih Bu. Yang kedua, saya akan sampaikan kembali nilai-nilai kebajikan sekolah dan budaya positif di sekolah ini melalui kegiatan upacara bendera Bu ketika saya menjadi pembina upacara, yaitu salah satunya dengan menjaga lingkungan supaya bersih, sehat, dan asri. Oke, bagus sekali kok ide Bu Ani. Saya sangat setuju dengan rencana dan tindakan Bu Ani. Kemudian siapa yang dapat Bu Ani libatkan untuk membantu dalam rencana Bu Ani ini? Ini guru kelas 6 dan para siswa. Terus tindakan tersebut akan dilaksanakan kapan kira-kira? Ya, sesegera mungkin Bu. Besok akan segera saya komunikasikan dengan guru kelasnya terlebih dahulu Bu. Oke, bagus ya. Semoga apa yang Bu Ani kerjakan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kelancaran dan kemudahan ya Bu ya. Amin. Terima kasih support dan doanya Ibu Hawa. Baik Bu Ani, sepertinya tujuan dari percakapan ini telah tercapai ya, yaitu tentang solusi hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak dalam kegiatan Jumat Bersih ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Ani setelah melakukan percakapan kunci ini Bu? Sebelumnya Bu, saya masih bingung mau melakukan apa untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 6 dalam kegiatan Jumat Bersih. Tetapi Bu, setelah percakapan coaching ini, saya menjadi tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 6. Terima kasih ya Bu Hawa. Iya Bu Ani, sama-sama. Selalu semangat ya Bu Ani ya. Ya Bu. Oke Bu Hawa, sudah selesai ya coachingnya tadi ya? Iya, alhamdulillah sudah selesai. Gimana hasilnya coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar dan tadi Bu Ani itu terbuka menceritakan masalahnya dan kemudian juga Bu Ani itu telah mendapatkan solusi dan insya Allah akan segera dilaksanakan. Alhamdulillah. Dari indikator yang kita harapkan dari coaching yang menggali potensi itu kira-kira didapat atau tidak ya? Sudah didapat. Berarti Bu Ani sudah mendapatkan solusi dan aksinya juga sudah tahu kapan mau dilaksanakan. Berarti semuanya sudah oke ya Bu? Iya Bu, sudah oke semua. Siap untuk dieksekusi. Menurut saya Bu Hawa itu sudah bagus.
karena sudah berlatih dan ini bukan pertama kalinya ya Bu Hawa coaching. Kemudian tadi kan Bu Hawa mengharapkan saya untuk mengevaluasi kepada menggali potensi pertanyaan berbobot. Kalau saya perhatikan Bu Hawa itu sudah tidak menggunakan kalimat tanya mengapa. Jadi itu sudah bagus ya, karena kata mengapa itu biasanya menyalahkan. Yang ingin saya tambahkan sedikit dalam proses coaching ini ya Bu Hawa ya, kita sebagai coaching itu kita berharap coach itu lebih banyak bercerita dan kita itu pendengar setia, pendengar tanpa banyak bercerita lah. Jadi mungkin coachingnya kita harus sebagai pendengar yang baik. Oh ya, ini Bu Hawa. Ini adalah hasil observasi ya, untuk menanyakan indikator ketercapaian sudah ada, supervisi mencatat terlihat dan terdengar pada rekan CGP coaching juga sudah ada, rata-rata sudah bagus ya Bu Hawa ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, sukses selalu ya Bu Hawa, semoga kedepannya lebih baik lagi. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hawa. Apa kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Hawa, seperti yang Bu Hawa lihat. Ya, jadi hari ini Bu Ani siap melaksanakan coaching dengan Bu Santi. Siap Bu Hawa. Sebelum melaksanakan coaching, sebaiknya kita diskusi terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah Bu Ani sudah menyiapkan rubrik penilaian percakapan coaching? Sudah Bu Hawa. Oke. Kira-kira waktu proses coaching apa yang ingin dikembangkan dalam coaching ini Bu? Dalam proses coaching ini saya ingin menggali apa yang ingin dibahas coach Bu Hawa. Selanjutnya saya ingin agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan saya akan memastikan bahwa coach melaksanakan dari rencana aksinya Bu Hawa. Oke. Berarti sudah siap ya Bu semua untuk proses coachingnya? Insya Allah sudah Bu Hawa. Nanti kan saya observasi nih ya antara Bu Ani sebagai coach dan Bu Santi sebagai coach. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Bu Ani? Ya Bu Hawa, saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu Hawa. Oke. Ya Bu. Tapi walaupun demikian, indikator yang lain harus tetap ada loh ya. Berarti sudah siap ya Bu Ani? Ya, insya Allah siap Bu Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu, kabar saya baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak di kelas Bu Santi? Alhamdulillah, anak-anak di kelas masih semangat Bu. Cuma ya, Oh iya, ada apa nih? Apa yang ingin Bu Santi bicarakan pada siang hari ini? saya ingin membicarakan tentang murid saya kelas 2B Bu, yang sebagian besar belum lancar membaca dan menulis, sehingga sulit untuk memahami materi dan belum memiliki pojok baca dalam kelas. Jadi siang ini Bu Santi ingin bercerita tentang hambatan yang ada di kelas Bu Santi, begitu ya? Iya Bu. Apa yang Bu Santi inginkan dari percakapan siang ini? Dengan percakapan ini, saya berharap mendapatkan solusi terbaik untuk siswa saya agar mampu menguasai materi dengan baik dan mudah, Bu. Jadi dari percakapan ini Bu Santi berharap mendapatkan solusi terbaik agar siswa mampu memahami materi dengan baik dan mudah ya. Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Santi nih, siswa yang mampu memahami materi dengan baik dan mudah itu seperti apa Bu Santi? Menurut saya, siswa yang mampu memahami materi dengan baik adalah siswa yang bisa menjawab pertanyaan isian singkat maupun uraian tanpa bertanya
jawaban kepada guru, Bu. Jadi siswa yang bisa menjawab pertanyaan isian singkat maupun uraian tanpa bertanya jawaban kepada guru itu dikatakan berhasil. Iya, Bu. Kalau siswa yang seperti itu dikatakan siswa berhasil ya, atau ideal lah. Misal itu nilainya 10. Kira-kira kondisi siswa Bu Santi saat ini nilainya berapa jika rentang nilai antara 1 sampai 10? 5 mungkin ya, Bu. Karena jika pada pertanyaan isian singkat yang ada pilihan jawaban, siswa saya masih bisa mengerjakan. Namun jika isian singkat dan uraian, siswa saya belum bisa, Bu. Yang bisa hanya 3 siswa. Baiklah, kalau kondisi di level 10 itu susah ya, adakah kemungkinan bisa Bu Santi? Bisa, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Santi lakukan untuk ke level 10, Bu? Siswa harus lancar membaca. Supaya siswa lancar membaca, saya akan mengajari membaca kepada siswa setiap hari setelah pulang sekolah, Bu. Kemudian membuat pojok baca di sudut kelas supaya siswa memiliki pembiasaan membaca buku dan mempercepat siswa bisa membaca. Nah, untuk membuat pojok baca di salah satu sudut kelas, adakah kendala yang Bu Santi hadapi? Ada, Bu, waktu. Saya membutuhkan waktu sekitar semingguan, Bu. Nah, berarti sudah ada solusinya ya? Menurut Bu Santi nih, untuk mewujudkan pojok baca di kelas, kira-kira apa saja yang bisa Bu Santi lakukan atau yang Bu Santi butuhkan? Rak buku, Bu, karpet, stiker untuk mempercantik dinding lah. Adakah Bu Santi menemui kendala yang lain, Bu, dalam membuat pojok baca? Mungkin dana ya, Bu, untuk membeli alat-alat yang diperlukan tadi. Adakah yang bisa membantu Bu Santi untuk membuat pojok baca di kelas Bu Santi dan pendanaannya, Bu? Ada, Bu. Siswa dan wali murid. Saya akan berkoordinasi dengan wali murid agar bisa membantu saya membuat pojok baca kelas dan bergotong royong untuk pendanaannya. Kira-kira apakah Bu Santi pernah membandingkan dengan alat peraga lain selain pojok baca di kelas atau ini pertama kalinya? Belum, Bu, karena ini baru pertama kalinya. Kira-kira ada tidak seseorang yang akan membantu meningkatkan Bu Santi dalam komitmen ini? Ada, Bu, suami tercinta. Bagus sekali. Kira-kira berapa orang yang akan membantu Bu Santi membuat pojok baca, Bu? Kira-kira 4 orang, Bu. Nanti ada mamanya Winsa, mamanya Sinta, mamanya Aksat, dan mamanya Ati. Itu yang sering ke sekolah kami. Bu Santi, kalau saya boleh merangkum ini ya, Bu Santi tadi sudah menceritakan hambatan saat mengajar di kelas. Siswa kurang bisa memahami materi. Hal itu disebabkan karena beberapa siswa belum mampu membaca dan menulis ya. Namun sekarang Bu Santi sudah mendapatkan solusinya, yaitu dengan Bu Santi akan memberikan tambahan belajar membaca setelah pembelajaran dan akan membuat pojok baca kelas supaya siswa gemar dan mampu membaca. Apakah yang Bu Santi dapatkan dari percakapan siang ini? Apakah sesuai, Bu, dengan tujuan awal? Yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah plong dan lega, Bu. Saya mendapatkan apa yang menjadi tujuan saya dari awal, mendapat solusi terbaik untuk siswa saya. Alhamdulillah jika seperti itu, Bu Santi. Pada sesi terakhir ini, Bu, bagaimana perasaan Bu Santi saat ini? Saya senang dan lega, Bu. Terima kasih, Bu Ani. Ya, sama-sama Bu Santi. Sukses selalu ya buat Bu Santi. Terima kasih, Bu.
Oke Bu Ani, sudah selesai ya. Gimana tadi proses coachingnya Bu? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Hawa. Bu Santi juga terbuka menceritakan masalahnya dan dia juga sudah mendapatkan solusi atas yang terjadi Bu Hawa. Oke. Dari indikator yang kita harapkan dari coaching, yaitu kan menggali potensi itu. Kira-kira didapat atau tidak Bu? Ya, didapat Bu Hawa. Alhamdulillah ya. Berarti Bu Santi sudah mendapatkan solusi dan aksinya juga sudah tahu kapan gitu ya. Sudah oke berarti semuanya ya Bu? Sudah, alhamdulillah. Ya. Menurut saya sudah bagus Bu Ani, karena Bu Ani itu sudah berlatih dan ini bukan pertama kalinya proses coachingnya Bu Ani ya. Tadi Bu Ani juga mengharapkan saya untuk mengevaluasi lebih kepada menggali potensi pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Nah, kalau saya perhatikan tadi itu sudah bagus Bu, karena Bu Ani ketika melaksanakan proses coaching kita tidak boleh menggunakan kata mengapa ya, dan tadi Bu Ani tidak menggunakan kata itu. Kalau menggunakan kata mengapa itu berarti kita menyalahkan. Nah, yang ingin saya tambahkan sedikit ya Bu, dalam proses coaching itu kita itu berharap agar coach itu banyak berbicara dan kita sebagai coach harus lebih banyak mendengarkan. Nah, jadi harus menjadi pendengar yang baik gitu ya Bu. Nah, ini Bu Ani sebentar ya saya perlihatkan ya untuk hasil observasi panjenengan. Di sini sudah ada menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, sudah bagus ya, mencatat dan terlibat dan berdengar pada saat rekan CPD melakukan coaching, yang ini juga sudah bagus, rata-rata sudah bagus. Terima kasih Bu Hawa. Ya, sama-sama Bu. Semoga sukses ya Bu, semangat selalu. Bu Hawa saya izin. Oh iya, Terima kasih.